Sahabat RTV, duka mendalam masih menyelimuti keluarga Syarifuddin. Rumah Syarifuddin pun tampak sepi usai peristiwa berdarah itu terjadi. Sementara warga setempat seakan masih tak percaya bahwa salah satu warganya yang dikenal baik itu menjadi korban pembunuhan sadis. Sepekan setelah peristiwa tragis dialami seorang pemuda bernama Syarifuddin Sahab di Tenggumung Wetan, Surabaya, Jawa Timur, pelaku pembunuhan sadis bernama Hasan ditangkap oleh tim Resmob Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Hasan ditangkap saat bersembunyi di rumah orang tuanya di Sampang, Madura, Jawa Timur oleh tim Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Usai membunuh Syarifuddin, tersangka Hasan bersama istrinya kabur ke kampung halamannya di Madura. Kami pun mendatangi kembali tempat kejadian perkara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi hingga Hasan dengan cara yang keji menghabisi nyawa Syarifuddin. Setibanya di lokasi, kondisi rumah korban yang terletak di Jalan Tenggumung Wetan, Gang Mangga, Surabaya kini terlihat sepi. Jalan dengan lebar 5 meter ini hanya dilewati kendaraan roda 2 yang berlalu lalang di lokasi tersebut. Tak terlihat warga sekitar yang keluar maupun bercengkrama di sekitaran rumah. Warga seakan enggan membicarakan aksi bengis yang dilakukan oleh Hasan yang merenggut nyawa salah satu warganya itu. Mendapat kabar keluarga korban yang masih diselimuti duka, kami akhirnya memutuskan bertemu dengan ketua rukun tetangga setempat. Dari penuturan ketua RT tempat di mana korban Syarifuddin tinggal, pemuda yang kesehariannya berprofesi sebagai pemilah plastik itu dikenal sebagai pribadi yang baik dan sering bergaul dengan warga sekitar. Warga pun tak menyangka jika Syarifuddin menjadi korban pembunuhan yang berlatar belakang persoalan asmara. Memang dia anaknya baik dan lagi kan masih bujang, dia baik. Berarti tidak menyangka kalau kejadian ini seperti ini, Pak ya? Kalau tidak menyangka, masalahnya orang di kampung tidak menyangkanya, masalahnya anak itu baik gitu loh, anak itu baik gitu, jadi tidak ada masalah di warga di kampung itu. Dia kalau ada hajatan, istilahnya diundang juga datang, baik anaknya baik. Dan tidak menyangka kalau tidak mengira kalau ada kejadian ini terus berhubungan dengan istilahnya istri orang atau seperti apa, itu nggak menyangka, Pak ya? Kalau masalah hubungan itu saya sendiri tidak menyangka, orang di kampung pun tidak menyangka. Tersingkap sudah tabir gelap kasus tewasnya Syarifuddin di tangan tersangka Hasan. Peristiwa tragis ini pun menyisakan duka mendalam bagi keluarga Syarifuddin. Mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa anggota keluarganya harus pergi untuk selama-lamanya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, Turn Back Crime, RTV. Warga desa Wonokupang, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur pada hari Minggu 7 Februari 2021 lalu digegerkan dengan penemuan 2 orang yang terkapar bersimbah darah di dalam sebuah kamar. Tersiar kabar bahwa korban dianiaya oleh orang terdekatnya. Benarkah demikian? Kesunyian di Desa Wonokupang, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, Jawa Timur pada hari Minggu 7 Februari 2021 lalu mendadak menjadi gempar. Warga menemukan 2 orang tergeletak bersimbah darah di sebuah rumah dalam kondisi tanpa busana. Tubuh korban dipenuhi luka bacok di kepala dan bagian tubuh lainnya. Mendapat laporan warga, polisi bergegas ke lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Seluruh penjuru rumah korban diperiksa, garis polisi pun dipasang. Dari pemeriksaan pemilik rumah merah muda ini, diketahui seorang perempuan berusia 56 tahun bernama Seniwati yang berprofesi sebagai penjahit. Tak jauh dari tubuh Seniwati, polisi juga menemukan pria dengan kondisi bersimbah darah bernama Misto. Pria berusia 56 tahun itu merupakan warga Watesari, Balongbendo, Sidoarjo. Kedua korban yang dalam kondisi kritis itu langsung dilarikan ke Rumah Sakit Anwar Medika Krian untuk mendapatkan perawatan medis.
Berdasarkan penyelidikan sementara, polisi menduga Seniwati dan Misto menjadi korban penganiayaan dan percobaan pembunuhan. Polisi pun curiga kasus ini ada kaitannya dengan orang dekat Seniwati. Jadi tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat atau mungkin percobaan pembunuhan. Untuk korban saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Anwar Medica, dua-duanya. Jadi korbannya itu ada 2, laki dan perempuan. Satu atas nama Bu Seniwati yang memiliki rumah ini atau TKP, yang kedua atas nama Misto atau Toto. Dua-dua korban ini ada sekarang dirawat di Rumah Sakit Anwar Medica. Sedangkan diduga pelaku masih melarikan diri. Kecurigaan aparat kepolisian juga diamini oleh putri korban, Fitri. Ia mengungkapkan selama ini ibunya dekat dengan pria lain yang diduga kuat terlibat dalam kasus ini. Kenal dengan yang dibacok itu juga? Bukan orangnya kabur, sampai sekarang belum. Oh, yang bacok? Ya. Terus yang dibacok sama ibu? Kenal tapi cuma sebatas kenal aja, tapi nggak terlalu dekat. Temannya ibu. Itu emang temannya ibu atau gimana? Iya, teman. Teman itu? Iya. Udah lama kenal sama korban itu? Ibu? Iya, udah lama. Udah lama banget. Terus katanya punya teman lagi yang bacok itu, kenal Paknya? Iya, kenal cuma nggak kenal, belum kenal terlalu jauh, nggak kenal sama sekali. Kenalnya dari ibu. Itu 2 orang itu memang temannya ibu semua? Iya. Yang bacok sama yang dibacok? Iya. Polisi dan tetangga korban pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di rumah Mungi ini. Jika keduanya memang dianiaya orang dekat korban, apa motif pelaku hingga tega melakukan aksi bengis ini? Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ikhwan, Cenbe Crime, RTV. Setelah melakukan pengejaran, polisi akhirnya dapat menangkap pelaku penganiayaan. Selengkapnya hanya di Cenbe Crime.